tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan "Selamat jalan koruptor dunia". Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak? Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. sama dengan Jokowi. Sama dengan Jokowi. Pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, hari ini ada berita yang sangat viral dan berita yang sangat mengejutkan. Benarkah Jokowi nasibnya di tepi jurang dan di ujung tanduk karena bisa terancam hukuman 20 tahun bahkan bisa hukuman seumur hidup? Gelar finalis Joko Widodo sebagai penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir, dan itu merupakan kado pensiun yang istimewa buat Jokowi. Dan OCCRP pun seakan-akan mengantar lengsernya presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan "Selamat jalan koruptor dunia". Bukan hanya itu saja, setelah Jokowi tercatat di OCCRP penjahat dan koruptor nomor 2 di dunia, setelah lengser pun Jokowi dicap sebagai mantan presiden pembohong dan serba kepalsuan, yaitu mengenai hebohnya berita yang beredar di masyarakat saat ini bahwa Jokowi si raja bohong dan diduga menggunakan ijazah palsu. Lalu hukuman apa yang pantas buat Jokowi jika benar dugaannya menggunakan ijazah palsu dan terbukti Jokowi sering sekali disebut-sebut dan diseret-seret namanya oleh beberapa koruptor? Jika semuanya terbukti, bisakah Jokowi dihukum 20 tahun bahkan hukuman seumur hidup? Pak Jimli bahkan mengatakan Jokowi bisa dihukum 20 tahun penjara karena kebohongan tersebut. Karena yang dibohongi adalah seluruh rakyat Indonesia. Justru itu menambah keyakinan kami, 99,9% itu ijazah palsu. Pemirsa, di sebuah rangkuman cerita video ini ada hal yang sangat fatal buat Jokowi mengenai dugaan ijazah palsunya pun semakin menguat. Teman SMPP atau teman seangkatan SMA Jokowi pun terus terang bongkar fakta bahwa ijazah Jokowi memang palsu karena ada beberapa hal yang bisa meyakinkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak? Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. sama dengan Jokowi. Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Bahkan terlihat sekali kelicikan Jokowi di isu ijazah ini. Jokowi sengaja membiarkan anak bangsa ini terpecah belah dan dihadap-hadapkan. Dan tujuan Jokowi tidak lain agar namanya sering menjadi sebuah perbincangan masyarakat. Benar apa yang disampaikan oleh Budiari bahwa Jokowi memang sengaja isu ijazah dibicarakan agar ia terus diperbincangkan. Itu tanda kelicikan dari Jokowi. Mari jangan dilewati video ini hingga selesai karena banyak hal yang sangat penting di video ini agar kita semakin tercerahkan. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan "Selamat jalan koruptor dunia". Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anaknya menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi,
Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi? Saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usaha sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu Pak? Itu dia. Kenapa palsu Pak? Palsu. Yang SMA begini, saya alumni SMPP 34 Kupang, di Kupang. SMPP itu apa Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama Pak. Alumni tahun 80 Pak, 80. Sama dengan Jokowi? Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah dari sejarahnya Pak, ini SMPP itu kan dia masuk 876 sama dengan saya juga. Kami sih SMPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85 Pak. 85. Jadi saya punya di SMPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA Negeri SMPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40. Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Ya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus Sipenmar misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko ya. Ya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, J, DJ. Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur. Saya harus berdiri di sini. Saya guru besar. Benar apa yang disampaikan oleh Budiari bahwa Jokowi memang sengaja isu ijazah dibicarakan agar ia terus diperbincangkan, itu tanda kelicikan dari Jokowi. Lebih 1,5 tahun yang lalu saya ketemu Pak Jokowi waktu lagi awal-awal ribut soal ijazah. Saya tanya, Pak, ini ijazah gimana?
Pak Jokowi dengan entengnya bilang sama saya, kalau nggak ada ijazah saya kan nggak diomongin. Dia menghalalkan segala cara agar anak sesama bangsa bertengkar, beradu, ada yang pro, ada yang kontra, agar namanya terus diperbincangkan. Jadi isu ijazah palsu ini memang sengaja dibiarkan, bukan karena lawan, tapi yang sudah lama saya dengar, karena pihak Jokowi sendiri memang sengaja membiarkan agar namanya terus diperbincangkan. Kemudian bisa jadi isu ijazah palsu ini hanya pengalihan isu dari kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya yang sudah dilaporkan ke KPK berkali-kali, misalnya oleh saudara Ubaidillah Badrun, tapi sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjutnya. Bahkan nama Jokowi masuk dalam finalis tokoh terkorup sedunia dalam OCCRP. Untuk mengalihkan isu dari isu yang lebih besar, yaitu isu korupsi, isu mengangkangi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran hukum dan sebagainya, maka terus dilemparkan isu ijazah palsu sehingga Jokowi bisa terus playing victim, merasa menjadi korban diserang. Tapi seperti kata Budi Ari, itu sengaja biar namanya terus diperbincangkan. Itulah kelicikan dari Joko Widodo. Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh. Dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar pasar pramuka akan hilang. Tidak. Membuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya maaf, 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok. Siapa yang membuat itu? Ya relawan-relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui, bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan kue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh. Nah, menangis darah, biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu loh, yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, dan sok menyatakan ijazah itu asli, padahal palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi, gigi yang gingsul itu bukan gigi Jokowi, bibir Jokowi itu tidak seperti itu. Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan sebelah kirinya miring, yang ini rata, bibirnya agak tebal, itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata bangsa apa itu yang depan. Jadi itu memang bohong besar. Jokowi melakukan kebohongan, dan saya yakin kami yang memulai, kami yang akan mengakhiri membongkar ijazah Jokowi palsu kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? Saya pernah tanyakan kepada Menseknek di Kertanegara pada saat itu, Pak. Mas Pras. Iya. Saya bilang, Pak, saya mau tanya, Prabowo tahu nggak ijazah Jokowi palsu? Tahu. Tahu kata Pras Mensesnek. Iya. Loh, sekarang apa langkahnya? Ini, Pak, Prabowo sudah juga meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam masalah ini. Buktinya apa, saya bilang? Ini kan bentuk kriminalisasi terhadap prosedur, dan banyak lagi orang-orang dikriminalisasi. Pak, saya ulangi ya, Pak. Ya. Bapak ketemu dengan Mensesnek, Iya. Pras, Iya. di Kertanegara. Iya. Para jasa bertanya, apakah Pak Prabowo tahu Iya. ijazah Jokowi Iya, asli atau tidak? palsu. Tahu palsu. Tahu palsu. Nggak asli apa tidak. Saya mau tanya, Pak Prabowo tahu nggak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tahu. Bukan asli atau palsu, nggak. Saya bilang kalau ijazah itu palsu. Tahu. Berarti kan ini Pak Prabowo pelanggaran. tahu. Dia bilang tahu. Di situ ada saksinya Pak Narko ada. Saya dipanggil Pak Narko, saya terus 2 orang brigjen, berempat. Edi Mulyadi juga tahu. Saya tanya itu. Saya langsung tanya. Tahu. Loh, sekarang kenapa Pak Prabowo ngambil langkah? Kalau udah tahu itu palsu. Bapak tahu, sampai saya bilang gini, Bapak tahu, persoalan ijazah ini membuat bangsa ini terbelah loh, Pak. Nggak main-main. Udah ambil langkah, yaitu dengan meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam kasus ini. Saya bilang, bagaimana nggak mengkriminalisasi? 2 orang ditangkap gimana sih? Bilang, udah 2 orang sebelum ditangkap ya. Oh, setelah Bambang Tri dan... Iya kan 2 orang Bambang Tri itu kan ya. Terus kemudian sekarang Roy Suryo, saya bilang. Itu pas
menjelang Lebaran yang tahun lalu lah. Oh, Lebaran tahun lalu ya Iya. Bapak di... Dari buka puasa kita diundang ke Kertanegara tapi yang terima dia. Nah, dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kita waktu itu buka-bukaan aja tentang masalah itu, masalah ijazah, masalah Kapolri dan lain-lain. Ya tapi ternyata pernyataannya kayak begitu. Artinya kan ada semacam pembiaran gitu. Ya kalau saya melihat ini berarti Prabowo juga ikut bertanggung jawab. Kira-kira sebagai pakar intelijen kan pasti presiden melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kan ada alasannya kan. Iya. Kira-kira alasan apa Pak Prabowo, presiden kita membiarkan ini bergulir? Loh, kalau menurut saya, ya kan, apapun alasannya, presiden membiarkan ini satu langkah yang nggak benar, satu langkah yang dikatakan membiarkan hukum ini, ya kan, mengkriminalisasi rakyatnya. Jadi apapun alasannya, nggak benar, udah gitu aja. Pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, kita sudah menyimak panjang lebar video ini, dan jika Jokowi memang terbukti ijazahnya palsu dan dugaan korupsi, dan ada beberapa koruptor-koruptor yang sudah terungkap atau tertangkap pun sering menyeret-nyeret atau sering membawa-bawa nama Jokowi. Jika Jokowi bisa terbukti dan isu ijazah bahkan dugaan korupsi pun Jokowi terbukti bahwa Jokowi ikut melakukan sebuah dugaan-dugaan tersebut, apakah Jokowi bisa dihukum seumur hidup atau dihukum 20 tahun seperti apa yang kita simak di video tadi yang sudah kita lewati bersama? Dan tentunya ini sangat memungkinkan kalau atau jika memang Jokowi ini terbukti ya, karena Jokowi adalah mantan pejabat atau mantan presiden 2 periode. Tentunya sebagai seorang mantan presiden tidak boleh menggunakan yaitu ijazah palsu, apalagi memalsukan ijazah. Dan sebagai orang tertinggi di negeri atau di republik ini harus memberikan contoh-contoh yang baik. Untuk beberapa pendidikan seharusnya dikasih contoh-contoh yang baik dan dikasih contoh-contoh yang tentunya bermoral harusnya. Jika Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, tentunya sangat rusaklah dunia pendidikan ini ya, karena sudah dikotori oleh seorang mantan pemimpin yang 2 periode ternyata menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan jika juga benar Jokowi memang terbukti dugaannya itu korupsi dan bisa terbongkar oleh masyarakat yang tentunya mempermasalahkan atau mencari-cari tentang kesalahan-kesalahan Jokowi yang saat ini sering sekali dicari, kesalahan-kesalahan Jokowi ini nanti bisa membuktikan, tentunya ya bisa jadi Jokowi dihukum 20 tahun bahkan seumur hidup. Tentunya hal ini adalah menggambarkan bahwa seorang pemimpin akan tapi mengajarkan anak buahnya atau mengajarkan orang di sekelilingnya untuk korupsi atau diajarkan untuk maling uang negara jika itu memang benar. Akan tapi ini memang belum teruji kebenarannya maupun ijazah, dan korupsi pun tidak pernah terbukti dan belum terbukti hingga saat ini. Lalu apa konsekuensinya jika Jokowi benar dugaannya menggunakan ijazah palsu? Apakah Jokowi akan dicabut hak-hak politiknya? Tentunya itu hal yang sangat benar. Dan apakah kebijakan-kebijakan selama ini yang dikeluarkan oleh Jokowi itu menjadi sah? Tentunya tidak. Tentunya akan gugur semuanya. Karena presiden selama ini menggunakan ijazah palsu, tentunya jika itu benar terbukti ya. Dan jika Jokowi terbukti korupsi dan selama ini ternyata tidak ada salahnya jika orang-orang sekelilingnya atau pejabat-pejabat terdekat Jokowi maupun menteri atau pejabat-pejabat di era Jokowi pun bisa jadi mereka memang mau korupsi karena diajari oleh pemimpinnya sendiri, jika itu juga terbukti ya kawan-kawan ya. Jadi pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan kita semua setelah kita semua menonton dan menyimak beberapa cuplikan atau tayangan video yang sudah kita tonton bersama. Dan tentunya video-video tersebut
Video-video yang sangat berbobot dan memberikan sebuah pencerahan kita semua agar kita semua dicerahkan atau tercerahkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.